Oke, saya akan melanjutkan lagi pelajaran kita tentang Pekan Kudus. Kali ini kita akan menyoroti makna teologis dari Jumat Agung. Kemudian nanti kita juga akan pelajari tentang Sabtu Kudus dan juga Minggu Paskah dan tentang Kristus yang turun ke Hades. Oke, kita mulai yang video ini, pelajaran ini dulu. Drama penyembuhan kosmik, makna teologis sengsara Kristus. Dan kita dalam tradisi Barat dan gereja-gereja Barat Jumat Agung sudah kita peringati, tapi dalam tradisi Timur atau gereja-gereja Ortodoks yang diperingati pada Jumat. Nah, memang ada perbedaan satu minggu. Nah, oke, sekarang kita lihat drama penyembuhan ini ya. Apa sesungguhnya sih arti Kristus itu mengalami sengsara di momen Jumat Agung. Puncaknya adalah penyaliban dia. Kita akan lihat hari Jumat Agung dan Kudus adalah sebuah hari di mana merangkai seluruh sengsara Kristus dari penangkapannya hingga wafatnya. Dan kita akan menyoroti ini dari sisi perspektif Saint Maximus sang pengaku iman. Jadi saudara bisa memahami kenapa Kristus itu uh, mengalami satu momen penderitaan, dia dicambuk, disiksa, ya, dihina, dinudai. Ada apa itu sebetulnya? Nah, saudara, saudara nanti kalau mau saudara bisa baca di buku ini. Ini saya juga merangkum ya Jumat Agung, apa yang saja yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa itu, uh, puncak penderitaannya. Ya. Kita bisa baca dalam Matius pasal 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 18 sampai 19. Bilangnya, penolakannya, penyiksaan, penyasahannya, penyalipan dan keterasingannya, wafat dan penyerahan dirinya. Oke, ini tapi kali ini kita nggak akan bahas. Ini kita akan ini detail ya. Tapi kita akan bahas makna teologisnya ya dari sengsara Kristus atau pada Jumat Agung ini. Nah, bagi saya Maximus, sengsara Kristus bukanlah sekedar rangkaian peristiwa tragis atau sebuah tindakan pembayaran hutang hukum. Ya, ini adalah sebuah operasi bedah ilahi yang dilakukan oleh Sang Tabib Agung pada kodrat manusia yang sedang sakit. Setiap tahap dari sengsaranya adalah satu prosedur yang disengaja, yang dirancang untuk mendiagnosis, membedah, dan menyembuhkan penyakit fundamental yang kita warisi dari Adam, yaitu cinta diri atau filotia, yang memanifestasikan dirinya dalam sebuah siklus pengejaran kenikmatan dan menghindari penderitaan. Nah, inilah yang disembuhkan dan dipatahkan oleh Kristus. Itu dia menyembuhkan penyakit fundamental yang kita warisi dari Adam. Inilah makna yang penting dari Jumat Kudus dan Jumat Agung ini. Yaitu Kristus sedang melakukan operasi bedah ilahi yang sedang momen-momen sengsara dia ditangkap, dia diadili, kemudian dia mengalami siksaan dan penderitaan, itu semua dirancang untuk mendiagnosis, membedah, dan menyembuhkan penyakit fundamental yang kita warisi dari Adam, yaitu cinta diri tadi. Oke, sekarang kita lihat ya, Kristus sang Adam baru secara sukarela, ya, sukarela memasuki siklus ini untuk menghancurkannya dari dalam. Jadi yang pertama, dia ditangkap. Nah, kalau kita pelajari di sini, peristiwa Alkitabiah yang kita baca dalam Matius 27, ya, dia ditangkap dan diadili. Ya. Kemudian dia disiksa, sesal, salib, dan akhirnya dia wafat dan menyerahkan dirinya. Oke, sekarang kita lihat apa makna dia, artinya dia ditangkap. Nah, penangkapan itu adalah kemenangan atas ketakutan dan kekerasan. Jadi kenapa kok Yesus ditangkap? Ini untuk menunjukkan kemenangan dia atas ketakutan dan kekerasan. Nah, ada penyakitnya nih, ada diagnosisnya, ya, yaitu penyakit Adam. Ketika Adam berdosa, dia diliputi rasa sakit dan bersembunyi dari Allah. Jadi 3 ayat 10.
Dia rasa takut dan dia bersembunyi karena dia kedapatan berdosa. Nah, keturunannya hidup dalam perbudakan, ketakutan, terutama ketakutan akan penderitaan dan kematian. Nah, inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kekerasan demi melindungi diri mereka sendiri. Nah, ini penyakit yang dialami oleh Adam. Nah, disinilah Kristus sebagai Adam yang baru menyembuhkan penyakit Adam yang lama. Inilah disebut dengan tindakan terapeutik Kristus. Penangkapan Kristus di Getsemani adalah antitesis dari ketakutan Adam. Menghadapi bukan bersembunyi. Kristus tidak bersembunyi. Dia dengan agung melangkah maju dan berkata, "Itulah dia, ego ini," menunjukkan kedaulatannya bahkan pada saat penyerahan diri. Nah, saudara nanti bisa baca ya dalam Injil apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap. Yesus tidak bersembunyi, dia menghadapi. Kenapa? Karena dia hendak menyembuhkan ketakutan Adam itu. Jadi ada semacam rekapitulasi, merekap ulang, mensetel ulang sejarah. Seperti kita diajak masuk ke dalam Kejadian pasal 3 itu, tetapi versi yang benar, versi yang baru. Nah, yang kedua, dia menyerap kekerasan, membalas. Ketika Petrus menggunakan pedang, tindakan kekerasan didorong oleh ketakutan, Kristus segera menghentikannya dan menyembuhkan luka yang ditimbulkannya. Dalam tindakan ini, Kristus secara fundamental menolak logika dunia yang membalas kekerasan dan kekerasan. Dia memilih untuk menyerap kekerasan di dalam dirinya tanpa membiarkannya meracuni dirinya atau membalasnya. Jadi, dia menyerap kekerasan bukan dengan membalas. Nah, ini tindakan terapeutik yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga di sini penangkapannya itu adalah pelajaran pertama di dalam penyembuhan. Ketakutan dan kekerasan dikalahkan bukan dengan kekuatan yang lebih besar, tapi dengan kasih yang rela menderita dan menyerahkan diri tanpa rasa takut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kristus saat dia ditangkap. Dia menunjukkan bahwa kebebasan sejati ditemukan bukan dalam kemampuan untuk menghindari penderitaan, tapi dalam kemampuan untuk menanggungnya dengan kasih demi orang lain. Nah, saudara-saudara, ini makna teologis yang pertama, Yesus ditangkap. Yang kedua, dia diadili. Bila dalam ruang pengadilan, ini menunjukkan kemenangan atas kebohongan dan ketidakadilan. Nah, mari kita lihat, apa sih penyakit yang diderita oleh Adam yang lama? Dosa Adam dimulai dengan kebohongan dari si ular dan menghasilkan tuduh menuduh. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3. Kemanusiaan yang jatuh hidup dalam jaringan kebodohan, kebohongan, fitnah, dan sistem keadilan yang korup yang didasarkan pada kekuasaan dan kepentingan diri. Itu penyakit Adam lama yang kita warisi sampai sekarang. Nah, Kristus melakukan satu tindakan terapeutik. Pengadilan Kristus di hadapan Hanas, Kayafas, dan Gubernur Pilatus, ini adalah momen di mana sang kebenaran itu sendiri atau logos berdiri diam untuk dihakimi oleh kebohongan. Jadi apa artinya Yesus itu diadili secara tidak adil? Ternyata Kristus mau melakukan atau menyembuhkan dosa Adam yang lama. Apa itu? Keheningan Kristus di hadapan para penuduhnya bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan. Itu ada penolakannya untuk berpartisipasi dalam permainan kebohongan dan tuduh menuduh mereka. Keheningan lebih fasih daripada argumen apapun menelanjangi kepalsuan dari seluruh proses pengadilan itu. Dia menerima ketidakadilan. Dengan secara sukarela, Yesus menerima putusan yang paling tidak adil dalam sejarah. Disinilah Yesus menerap seluruh racun ketidakadilan manusia ke dalam dirinya. Jadi kalau tadi Adam saling menyalahkan, sekarang Kristus tidak saling menyalahkan. Dia justru diam atau hening di hadapan para penuduhnya. Ini adalah untuk berpartisipasi, untuk tidak berpartisipasi di dalam permainan kebohongan mereka. Yang kedua, Kristus menerima ketidakadilan. Dia menyerap seluruh racun ketidakadilan manusia ke dalam dirinya. Sang hakim yang adil membiarkan dirinya dihukum agar ia dapat membenarkan kita yang tidak adil. Luar biasa, saudara.
Ini tindakan terapeutik atau kesembuhan dilakukan oleh Kristus ketika dia diadili di hadapan imam Anas Kayafas dan Pilatus. Apa makna teologis pada akhirnya adalah di hadapan pengadilan manusia, Kristus menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu membela diri. Nah, argumen yang licik atau kekuatan politik, kebenaran menang dengan menjadi dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti harus menderita dan mati di tangan kebohongan. Dia menyembuhkan kecenderungan kita untuk membenarkan diri dengan cara menanggung ketidakadilan. Oke, yang ketiga, setelah Yesus diadili, dia disiksa dengan penyesahan dan mahkota duri. Kita bisa mungkin gambaran yang sangat bagus itu film The Passion of the Christ, ada dari Mel Gibson. Begitu terang apa yang terjadi kepada Kristus. Dia disesat dan akhirnya dia memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Disitulah dia dimahkotai duri dan disalibkan. Nah, sebetulnya ini adalah kemenangan atas kenikmatan dan kehormatan palsu. Kita mesti mengerti kenapa kok Kristus itu disesat, dikasih mahkota duri, disiksa begitu sedemikian brutalnya. Ternyata ini yang terjadi. Ada satu penyakit Adam yang lama. Dosa Adam didorong oleh pengejaran kenikmatan atau hedon. Buah itu baik untuk dimakan. Dan sebuah kesombongan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau kita baca pada Kejadian pasal 3. Kemanusiaan yang jatuh diperbudak oleh pencarian kenikmatan indrawi dan kehormatan duniawi. Nah, kita menghindari rasa sakit dan mendambakan pujian. Inilah penyakit Adam, penyakit manusia. Nah, inilah yang disebutkan oleh Kristus di dalam tindakan dia disiksa, diderita. Penyesalan dan pemahkotaan duri adalah pembalikan total dari logika ini. Kristus memilih penderitaan yang ekstrim. Kristus yang bisa menikmati persekutuan sempurna dengan Bapa, tetapi dia secara sukarela menyerahkan tubuhnya untuk mengalami rasa sakit yang paling ekstrim. Dia menghancurkan tirani penghindaran rasa sakit itu dengan cara memeluk rasa sakit itu secara penuh demi kasih. Ya, itu jadi dia memilih penderitaan ekstrim untuk menghancurkan tirani penghindaran rasa sakit yang dilakukan oleh Adam. Yang kedua adalah dia memeluk kehinaan. Mahkota duri adalah parodi sebetulnya dari mahkota kerajaan. Yesus, Raja alam semesta, menukar mahkota kemuliaan dengan mahkota kehinaan. Dia menunjukkan bahwa kehormatan sejati dan kerajaan ilahi ditemukan bukan dalam kekuasaan dan kemegahan, tetapi dalam kerendahan hati dan kasih yang. Nah, disinilah dia memeluk kehinaan itu untuk menunjukkan bahwa kehormatan yang sejati itu bukan ditemukan dalam kekuasaan, tetapi di dalam kerendahan hati dan kasih yang menderita. Maka teologisnya, melalui penyiksaannya Kristus menyembuhkan perbudakan kita pada indera dan egoisme kita atau filotia kita. Dia mengajarkan bahwa tubuh manusia dapat menjadi instrumen pengorbanan yang kudus, hanya wadah untuk penikmatan. Dia mendefinisikan ulang kemuliaan, memindahkannya dari takhta duniawi ke takhta salib yang berukuran jauh. Saudara-saudara, inilah arti mengapa Yesus itu mengalami penyiksaan atau penderitaan dan dimahkotai duri. Yang keempat adalah momen penyalipan dan wafatnya. Ini adalah kemenangan atas kematian dan perpecahan. Ini adalah puncak dari operasi bedah ilahi, di mana sang tabib atau sang dokter itu menggunakan pisau bedah kematian untuk mengeluarkan, untuk mengangkat tumor dosa dari kodrat manusia. Mari kita lihat apa sebetulnya dialami oleh penyakit Adam yang lama ini. Sebuah diagnosis itu muncul begini. Konsekuensi akhir dari dosa Adam itulah maut atau kematian dan perpecahan. Perpecahan antara manusia dan Allah, antara manusia dan sesamanya, bahkan di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu jiwa dan tubuh, bila dialami di dalam kematian atau perpecahan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Kristus melalui tindakan dia mati di atas kayu salib. Kematian adalah kematian Kristus yang menelan maut. Kematian Kristus adalah peristiwa yang unik. Kenapa? Karena ia tidak berdosa, maut tidak memiliki klaim yang sah atas dirinya, tapi dia dengan secara sukarela memasuki wilayah maut. Jadi kematian Kristus bukan karena dosanya,
Nah, dia tidak berdosa sama sekali. Tapi dia secara sukarela mati, masuk ke wilayah maut. Dia bertindak seperti umpan tulang. Maut dalam keserakahannya menelan dia, tapi tidak dapat mencerna kealahannya satu dengan kemanusiaan. Dari dalam Kristus menghancurkan kuasa maut selamanya. Kematiannya menjadi obat bagi kematian. Jadi menjadi antidot to death. Jadi kenapa Kristus mati? Karena dia mau membunuh kematian itu sendiri. Kristus mau menghancurkan kuasa maut selamanya. Sehingga kematiannya adalah obat bagi kematian. Ini tindakan terapeutik yang paling penting di dalam Jumat Agung ini. Kemudian penyatuan kembali di kayu salib. Di kayu salib, Kristus secara paradoksal menjadi titik penyatuan kembali alam semesta. Dengan tangannya yang terentang, ia merangkul seluruh kosmos, seluruh ciptaan. Bagi Maximus, salib adalah instrumen yang mengatasi 5 perpecahan besar yang disebabkan oleh dosa. Yaitu apa? Menyatukan kembali surga dan bumi, dunia yang terlihat dan tak terlihat, Yahudi dan Yahudi, non-Yahudi, laki-laki dan perempuan, dan di dalam pribadinya yang satu. Nah, apa makna teologisnya? Wafat Kristus bukanlah sebuah kekalahan, melainkan satu tindakan kemenangan yang paling menentukan. Ini adalah momen di mana ia dengan menggunakan senjata musuh terakhir, yaitu kematian, justru menghancurkan musuh itu sendiri. Dengan mati, ia membunuh maut, kematian. Dengan turun ke titik perpecahan terendah, kematian fisik, ia meletakkan dasar bagi penyatuan kembali yang sempurna dalam kebangkitan. Ia mengubah salib, simbol kutukan, menjadi pohon kehidupan yang baru. Yang buahnya adalah kehidupan kekal bagi semua yang percaya. Jadi saudara, kesimpulannya dari perspektif Saint Maximus, seluruh rangkaian sengsara Kristus itu adalah satu proses terapeutik yang aktif dan disengaja. Ia tidak hanya menanggung hukuman kita, ia secara aktif menyembuhkan setiap aspek dari kodrat manusia kita yang terluka dengan cara menghayatinya secara sempurna dan tanpa dosa. Ia mengalahkan ketakutan dengan keberanian, kebohongan dengan kebenaran, kesombongan dengan kerendahan hati, dan pada puncaknya ia mengalahkan kematian dengan kematian sendiri. Itulah makna teologis dari sengsara Kristus dan wafatnya Kristus pada Jumat Agung yang kudus ini. Semoga artikel ini atau pengajaran ini menolong saudara untuk semakin mengimani Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan pelajari pelajaran berikutnya, yaitu tentang makna dari Sabtu Kudus, Sabtu yang agung, Sabat yang agung, dan penurunan Kristus ke Hades. Dengan video ini. Terima kasih. Selamat berkah kita.